Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizkytiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019-2020 Universitas Pancasakti Bekasi. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Definisi tentang sistem ini mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diwahyukan, yakni Al-Quran, praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ucapan-ucapannya yang bernas, yakni sunnah dan hadis, deduksi analogik, penafsiran berikutnya, dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat atau oleh para ulama, yaitu ijma. Sistem ini memuat suatu mekanisme yang built-in untuk pemikiran jernih, yaitu ijtihad tentang persoalan dan masalah baru sehingga penyelesaian dapat dicapai. Ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tata kehidupan. Ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi seperti apa adanya. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu. Sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dalam ilmu ekonomi barat lebih banyak membatasi diri pada persoalan-persoalan positif daripada membatasi persoalan-persoalan normatif yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Di masyarakat kontemporer, banyak teori ekonomi, seperti konsep perbankan Islami, zakat, dan sebagainya, sedang dilaksanakan. Ada 3 alasan untuk mengembangkan teori ekonomi Islam. Yang pertama, untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasi alasan tentang kewajaran atau ketidakwajaran penjelasan perilaku dan praktek ekonomi yang lampau dengan teori ekonomi Islam. Yang kedua, untuk menjelaskan keadaan ekonomi yang aktual, betapapun berkeping-kepingnya fragmen keadaan itu. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori ekonomi Islam yang ideal dan praktek-praktek masyarakat muslim kontemporer, sehingga usaha untuk mencapai suatu keadaan yang ideal dapat diadakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.